Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ansyurli wa nahdatullatan fil alamin ila yaumil qiyamah. Amma ba', bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dikurniakan kepada kita sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-16 dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama merenungkan hikmah daripada puasa. Ini ada kitab yang cukup bagus, Hikmatut Tasyrik, ya, hikmah dari syariat seluruh ajaran agama kita, agama Islam, seluruh ibadah yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, semuanya itu memiliki hikmah yang sangat besar bagi kita semua. Karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah bukan kepentingan Allah. Kalaupun kita, bahkan kalaupun seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tidak mau beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan, kemuliaan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah perintahkan kita beribadah. Hikmahnya sesungguhnya akan kembali kepada kebaikan kita semua. Karenanya mudah-mudahan dengan kita sama-sama mengingat kembali hikmah-hikmah di balik perintah-perintah Allah dan Rasul, mudah-mudahan kita semakin serius, semakin bergairah untuk melaksanakan ibadah itu. Di antara ibadah yang memiliki hikmah yang sangat besar adalah hikmah dari ibadah puasa. Apa kira-kira hikmah puasa itu? Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nikmat iman, nikmat Islam, Allah jadikan kita orang mukmin, Allah jadikan kita orang Islam, itu nikmat luar biasa. Karena dengan nikmat iman inilah yang menjadi satu tiket kita untuk insya Allah bisa masuk surganya Allah. Tanpa adanya iman tidak bisa kita masuk surga. Maka nikmat iman inilah yang perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Asyukru tasrifun ni'mah ila iradatil mun'im. Bersyukur ialah mempergunakan nikmat kepada apa yang dikehendaki oleh zat yang memberikan nikmat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah kasih kita hidayah sehingga kita termasuk orang yang beriman? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
Itu salah satunya. Mensyukuri nikmat iman itu dengan mengaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat wal afiah. Untuk apa? Untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah. Karena sebagaimana yang sudah kita sama-sama pahami, yang kita kaji pada Rabu kemarin, sesungguhnya tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hamba yang pandai bersyukur itu. Tapi walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk konkret syukur kita terhadap nikmat Allah, kita senang, kita semangat, kita bergairah melaksanakan ibadah. Di antaranya ialah ibadah puasa. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua dari ibadah puasa adalah annal bahimata wa hiya allati la himma laha illa al-aql wasyurb. Sesungguhnya binatang, hewan, tidak ada himmahnya, tidak ada keinginannya, tidak ada motivasinya kecuali hanya untuk makan dan minum. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima. Ini perkara hewan, makan, minum, jima. Kalau cuma itu kerjanya, itu kebo. Allah ingin menaikkan derajat kita. Jangan sampai sama aja dengan kambing yang otaknya, yang hasratnya cuma 3: makan, minum, jima. Bukan maksudnya dari pagi sampai malam makan, bukan, tapi di pikirannya makan atau mencari sesuatu untuk isi perut, ya, cari duit untuk makan. Nah, semuanya hanya untuk isi perut, makan, minum, jima. Setelah dia kumpulkan banyak hartanya, dihambur-hamburkan untuk yang 3 itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Karena kalau kita melihat di Tanjung Pinang ini luar biasa. Saya kadang-kadang jalan itu merenung. Dari pasar sampai ke sini sekarang itu tempat makan dan minum, ya Allah. Ya, semakin banyak ruko, semakin banyak tempat itu, semakin padat. Batu 10, ya Allah, kok orang tempat makan terus ini. Kita nggak pernah mampir sih, tapi kan nengok terus kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hasrat hidup ini hanya untuk itu. Maka kita harus sadari, puasa ini Allah ingin mengangkat derajat kita, melepas sifat-sifat kehewanan. Kalau kebinatangan mungkin buas ini, ya, hewan lah, hewan ternak. Nah, kalau ini kita sadari, maka hidup kita jangan terlalu memikirkan kelezatan makanan. Mungkin paginya, siangnya kita puasa, tetapi sorenya mulai sibuk. Menu apa hari ini ya? Sama aja itu sebetulnya.
ya. Di hati kita tetap aja menu. Udahlah, berbuka itu apa yang ada aja lah, apa yang di depan, toh sama aja. Enaknya menu itu hanya sampai di kerongkongan, lewat dari kerongkongan yang makin empuk makin busuk dia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada seorang orang saleh, dia ingin mengajar dirinya tentang hal ini ya, supaya tidak begitu tertarik dengan kelezatan makanan. Dia makan ya, makan ayam, tapi digoreng ayamnya sampai gosong, sampai buka, sampai melepuh. Nah dia makan aja lah ayam kok, kata dia, cuma gosong. Nah ini ngetes diri, jangan tamu digitukan, wah bahaya, ngetes diri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat ironi boleh dibilang kalau dalam keluarga kita di bulan Ramadan justru biaya makan minumnya lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini salah, berarti hikmah puasanya tak masuk ya. Kita makan siang tak ada, tapi kok biaya dapur lebih besar dari bulan sebelumnya. Berarti ada yang salah dengan puasa kita. Kita tidak dapat mengambil hikmah itu, berarti masih hasrat makan minum, itu masih hasrat kita masih kuat. Maka mudah-mudahan seiring dengan terutama umur kita ini semakin tua, ya memang sudah kurang selera makan, ada yang selera kata dokter udah banyak tak boleh. Mudah-mudahan hikmah dari puasa ini dapat kita raih sehingga kita tidak begitu tertarik lagi dengan banyaknya menu-menu makanan yang lezat. Jadi prinsip orang Islam adalah makan untuk hidup, yang penting untuk nyambung hidup, bukan hidup untuk makan. Nah itu. Nah, ini yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hikmah daripada kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa adalah Masya Allah, ini luar biasa. Disebutkan di sini bahwa hikmahnya kita tidak makan minum di siang hari bulan puasa itu adalah sebagai obat agar kita lebih sehat, karena rata-rata penyakit itu adalah dari kelebihan kita makan, dari pola makan yang berlebihan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah kamu, karena hak badan kita untuk diberikan gizi. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berlebihan itu yang biasanya membawa penyakit. Kita butuh makan, mengonsumsi gula untuk mempercepat energi. Maka ketika kita berbuka puasa, kita disunnahkan untuk makan kurma, karena kandungan daripada manisnya kurma itu akan mempercepat mengembalikan energi kita. Kalau tidak ada kurma, maka buah-buahan yang manis asli, yang tak dimasak,
Ya, buah. Buah tidak ada karena mungkin tidak sempat beli, maka yang penting manis. Kolak boleh, sirup boleh. Kenapa dianjurkan yang manis-manis? Karena untuk mempercepat mengembalikan energi. Tapi kalau yang manis ini terlalu banyak, nah itu dia yang jadi masalah. Begitu juga lah yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita makan nasi mengandung karbohidrat, kalau terlalu banyak, nah yang dibutuhkan makanan yang saat itu sungguhnya adalah keseimbangan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kawan-kawan kita terutama yang gemuk, kalau lihat kawan yang gemuk kasihan waktu sholat terutama, apalagi Pak Imam itu rukunya lama, ya Allah kasihan. Orang gemuk itu saya melihat kalau makan dia piringnya bukan numpuk-numpuk nasinya, bukan, ngemilnya yang tak tahan, ngemil terus. Makan nasinya nggak terlalu banyak tapi ngemilnya nggak putus. Kalau puasa nggak mungkin dia ngemil. Nah, mengurangi itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, salah satu hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk membiasakan kita pola hidup sehat, mengurangi, bukan meninggalkan, tapi mengurangi makan dan minum yang berlebihan. Maka begitu juga seperti tadi, kalau kita berbuka puasa jangan balas dendam. Dan saya melihat, ya kita coba di pondok para santri ternyata lebih efektif. Kita bilang pokoknya pastikan ya salat maghribnya berjamaah. Karena itu biasanya buka puasanya cukup minum 1 gelas ya paling banyak, dah langsung ke masjid. Makannya nanti setelah salat maghrib. Ternyata itu mengurangi kegairahan itu. Tapi kalau langsung di hadapan itu langsung kita habiskan bisa. Tapi ketika udah masuk air 1 gelas, kita sholat, pulang dari sholat, apalagi macam kita yang udah disuruh pergi jauh-jauh nih malam Ramadan, nggak terpikir sudah. Tapi alhamdulillah nggak bermasalah dia. Beberapa kali nggak sempat nih kalau kita makan di mana ini. Pernah sekali. Di mana tugasnya? Di sana di dekat kantor gubernur di Dompak. Kita di Batu 21. Waduh, kan? Ya gimana? Tetapi ternyata nggak bermasalah kok. Artinya, dan banyak juga waktu di pondok dulu kawan-kawan itu justru makan malamnya setelah taraweh. Hanya buka gitu aja antara maghrib dan isya, dia bilang sayang ini kesempatan emas kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah diperbolehkan untuk berbuka puasa, tapi jangan berbukanya terlalu berlebihan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hikmah daripada kita diperintahkan untuk berpuasa itu adalah untuk menekan syahwat. Untuk menekan syahwat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para remaja, para pemuda. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang diantara kamu sudah mampu secara mental untuk menafkahi keluarga atau istri, maka menikahlah. Nikah.
Tapi kalau tidak mampu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi memerintah berpuasa? Karena berpuasa itu adalah melemahkan syahwat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Dengan berpuasa itulah syahwat kita akan lemah. Karena secara logika tenaga kita waktu puasa itu memang lemah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu hikmah juga mengapa orang yang sudah puasa, yang secara hikmah melemahkan syahwat, tapi ternyata syahwatnya nggak bisa dibendung. Terjadilah jima di siang hari bulan Ramadan, kena sanksi. Wah, ini harus dikenakan yang lebih ini lagi. Nah, harus 2 bulan berturut-turut. Itu juga pembelajaran. Kalau 2 bulan berturut-turut enggak lemah juga, ini mungkin perlu terapi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pahami di sini bahwa aslinya puasa itu tidak semata-mata kita tidak makan dan minum, tapi inti puasa itu adalah menahan nafsu syahwat. Maka dalam kajian-kajian tasawuf ada disebutkan banyak orang yang tidak makan, tidak minum, tetapi tidak berpuasa. Banyak orang makan dan minum, tapi ia berpuasa. Puasa dalam bentuk yang lain, yaitu menahan dari segala hawa nafsu yang menjerumuskan dia untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh ketika kita berpuasa, ini ada makanan, udah pulang kita ini ada makanan. Makanan itu di rumah kita, makanan itu milik kita, makanan itu halal, makanan itu sudah di depan kita, nggak berani kita ambil. Nggak ada, bukan nggak berani, nggak berniat, nggak berniat. Kenapa? Kita sudah terbiasa menahan diri, terbiasa. Makanan itu udah halal, jelas milik kita, di depan kita, tapi nggak berniat mengambilnya. Kenapa? Lagi puasa, menahan diri. Nah, kalau ini dipahami, maka bagaimana mungkin kita, ya, bukan milik kita, itu milik rakyat, kita makan. Artinya bahwa puasa kita belum dapat mengambil hikmah. Tapi kalau kita dapat mengambil hikmah, hal-hal model itu bisa kita tahan. Maka as-saum lughatan hiyal imsak. Puasa secara bahasa huwal imsak, menahan hawa nafsu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang sering disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tingkat kemampuan kita menahan diri itu menunjukkan tingkat ibadah puasa kita. Ada ibadah tingkat awam, ada ibadah puasa tingkat khusus, ada ibadah puasa tingkat khususul khusus. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang paling tinggi kata Imam Ghazali adalah menahan diri dari mengingat selain Allah. Maka kata beliau, cukuplah membatalkan puasanya jika dia lupa
zikir, ingat kepada Allah. Kalau itu kita pakai, nggak ada yang sah puasa kita, tapi itu yang tingkat tinggi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita selama Ramadan ini dapat kita ambil hikmahnya, menjadikan kita orang yang kuat menahan hawa nafsu. Karena apa? Karena menahan dari hawa nafsu itu adalah jihad yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah berikutnya daripada ibadah puasa itu adalah ini ada rumus. Setiap orang yang banyak makan, mesti dia akan banyak minum. Setiap orang yang banyak minum, ia akan banyak tidur. Setiap orang yang akan banyak tidur, maka pikiran dan semangatnya akan tumpul. Maka kita diajarkan ketika jadi santri, ya, makanya jarang santri gemuk-gemuk, bukan tidak ada, tapi jarang. Puasa, ada kawan kami tiap hari puasa, tiap hari. 4 tahun kami bersama di pondok, 4 tahun itu dia puasa, kecuali hari-hari yang haram puasa. Saya kira biasa macam anak kos, puasa terpaksa, nggak ada beras. Tapi saya salah perhitungan. Begitu kami selesai, begitu kami tamat, satu kelurahan itu diundang untuk syukuran, saking kayanya. Ya Allah, luar biasa, tiap hari puasa. Saya tanya, kenapa puasa terus? Repot, kata dia. Coba kalau nggak puasa, kita makan berapa waktu? Selesai makan kenyang, mau BAB berapa waktu? Belum lagi kita masak, karena nggak ada yang masakkan, berapa habis waktu? Coba kalau puasa, nggak perlu masak, nggak perlu makan, nggak ada yang dipikirkan, belajar. Jadi tumpul otak, tumpul himmah semangat kalau terlalu banyak makan dan minum. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama, ya, mengajarkan kepada kita untuk mengurangi makan dan minum agar otak kita cerdas, agar pikiran kita tajam, agar hati kita itu bersih. Nah, ini yang selalu diajarkan, apalagi ketika kita belajar ta'limul muta'allim, itu mengurangi makan dan minum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan, ya, dengan kita berpuasa ini pikiran kita semakin tajam, hati kita makin bersih, sehingga nampaklah hakikat dari hidup itu. Karena kalau tidak terbiasa, maka nggak mau mikirkan yang model-model seperti itu, sehingga hidup ini baginya yang penting dijalani secara happy, tidak ada target yang besar. Apa yang mau diraih dalam hidup ini yang menghantarkan dia menuju kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah oleh karena itu, ya, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan dengan puasa-puasa yang lain di luar Ramadan. Artinya Ramadan ini merupakan madrasah bagi kita untuk kita belajar menahan diri dari makan. Selesai Ramadan kita sunnah puasa,
6 Syawal. Udah terbiasa ya. Begitu Zulqa'dah sunnah puasa. Puasa apa? Nabi menganjurkan kita puasa setiap bulan haram, bulan yang disucikan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa tahunan. Silahkan Zulqa'dah atau Zulhijjah atau Muharram. Berapa hari yang kita mampu, karena hadisnya sangat umum, tapi disunahkan bulan-bulan haram. Apalagi pada bulan Zulhijjah, terutama tanggal 9 Zulhijjah, kita sunnah puasa Arafah. Tanggal 9, 10 Muharram kita sunnah puasa juga Tasu'a dan Asyura. Ada puasa tahunan, ada puasa bulanan setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan yang dikenal dengan puasa putih Yaumul Bid. Ada puasa mingguan Senin, Kemis. Kalau mau harian selang-seling. Seabdal puasa Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok tidak. Artinya apa? Puasa Ramadan yang kita laksanakan ini, mau tak mau ini kewajiban, tapi juga ini pembiasaan. Mudah-mudahan kita terbiasa untuk mengosongkan perut juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dengan seringnya kosong perut, maka mudah-mudahan Allah berikan kita nur, cahaya yang masuk ke hati kita, yang masuk ke pikiran kita, sehingga pikiran kita tajam, hati kita bersih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga butuh doa, butuh usaha. Kalau istilah ulama tasawuf, ilmu laduni. Kalau bahasa orang awam, ilham. Kalau orang terlalu banyak makan minum, sulit dapat ilham. Ilham ya, ilham masih ada, wahyu yang enggak ada. Allah hujamkan, paling ringan bahasa kita, firasat orang mukmin. Paling ringan, atau ilham lah yang secara umumnya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak biasa kosongkan, itu sulit dapat. Maka butuh usaha ikhtiar dengan kita banyak berpuasa, dan ditambah juga kalau bisa dengan tetap berwudu, maka insya Allah kita memiliki ketajaman mata hati, kata Imam Ghazali, sehingga insya Allah selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang sampai mengatakan ia akan melihat dengan pandangan Allah, ia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Maksudnya apa yang dia lihat itu sudah dituntun oleh Allah, apa yang dia dengar itu dituntun oleh Allah, apa yang dirasakan dalam hati dituntun oleh Allah. Makanya tidak mengherankan kalau banyak kita dengar karamah-karamah para aulia. Begitu kita datang, dia tahu tujuan kita. Tahu, belum kita nanya, belum kita ngomong, udah tahu. Kenapa? Allah sudah tunjukkan, terbersit jadinya. Tapi butuh usaha dan doa. Langkah awalnya rajin berpuasa, rajin berwudu. Kalau rajin puasa, rajin wudu, insya Allah maksiatnya agak kurang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah mudah-mudahan ya dengan ibadah puasa ini dapat menghantarkan kita seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga Allah berikan kita nur, taufik, hidayah dan inayah serta ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini hikmah daripada melaksanakan ibadah puasa dengan mengosongkan perut kita, tidak makan dan tidak minum serta tidak jima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga yang menambahkan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa
ini meningkatkan daripada kedisiplinan kita. Ini banyak daripada ibadah-ibadah yang lain juga, diantaranya membiasakan kita hidup disiplin. Apa disiplinnya? Kalau belum waktunya enggak dikerjakan. Sebelum maghrib tak boleh makan, tapi setelah maghrib sunnah segera berbuka. Itu salah satu daripada hikmah puasa, tepat waktu. Nah, mudah-mudahan kita, ya apalagi nih, walaupun ada juga yang menyampaikan istilah ini salah istilah, kebiasaan sajalah mungkin. Kita sebelum subuh itu kan ada waktu imsak. Imsak itu artinya nahan. Jadi begitu 10 menit sebelum subuh imsak, artinya apa berarti? Tahan. Kan masih boleh makan. Tahan. Yang nggak boleh itu setelah masuk subuh, azan. Tapi udah biasa begitu ya, nggak apa-apa lah. Kita artikan aja agak berbeda sedikit. Imsak, hati-hati udah mau habis lampu kuning. Walaupun secara bahasa imsak, tahan, udah nggak boleh lagi, sebetulnya masih boleh. As-saum huwal imsak, puasa itu menahan. Masih boleh makan, bukan puasa namanya, masih boleh. Jadi bukan imsak namanya. Jadi apa namanya? Udah terlanjur namanya itu, Pak, ya sudah. Kita bilang aja hati-hati. Tapi itu untuk mendisiplinkan kita, jangan sampai ceroboh, udah azan masih ada nasi di mulut, itu kan berat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa juga mengajarkan kepada kita untuk tepat waktu dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita baca ini panjang ini. Bahkan setiap kaedah-kaedah yang ada di dalam puasa, makan sahur, berbuka, tarawih, semuanya di sini dijelaskan hikmah-hikmahnya. Tapi cukup ini mungkin yang kita saling mengingatkan pada kesempatan ini, beberapa di antara hikmah-hikmah puasa yang pokok yang mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul kita pahami, ambil hikmahnya, dan dapat merasakan daripada kelebihan daripada hikmah-hikmah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Pak Imam ada pegang mic ya. Iya. Jadi sebelum kita tutup ya, kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Imam kita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang puasa. Yang pertama, sebuah hadis umum kasihku, puasa kamu saya menasihat. Pertanyaan saya, sakit yang bagaimana yang mendapat usaha untuk tidak puasa? Sebab kadang-kadang hanya mohon maaf hanya sekedar demam biasa tak berpuasa. Itu. Kemudian yang kedua, apa hikmah dari Rasulullah bersahur di akhir waktu, kemudian berbuka dipercepatkan, disegerakan? Subhanallah. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita melihat ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu sesuatu yang gampang dicerna oleh orang awam sekalipun. Jadi kalau kita maknai tadi summu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat, itu makna biasa
Nah, artinya kita maknai biasa saja itu udah bisa dimaknai oleh orang awam. Lalu ada pertanyaan, sakit yang bagaimana yang bisa dapat rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit, yang sakitnya itu satu, kalau dia berpuasa sakitnya makin parah. Kata dokter, dia ini harus makan jarak 3 jam, karena kalau enggak nanti asam lambungnya makin parah. Boleh itu, tapi minta fatwa dari ahlinya dulu, dokter. Pak, saya nampaknya mah ini, jangan pakai nampak-nampak. Pergi ke puskesmas dulu. Itu ya, itu satu ya, yang akan mencelakakan dia. Jadi kalau dia puasa sakitnya makin parah, atau walaupun tidak makin parah boleh, tapi sembuhnya makin lama. Artinya sakitnya makin lama itu ya, nanti lama sembuhnya. Tapi harus diingat, ini tidak boleh difidyahkan, wajib qada. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wajib diganti di qada pada hari yang lain. Kalau ada orang katanya sakit tidak berpuasa, nanti tidak di qada, tak betul sakitnya itu. Itu namanya sakit mental, sakit iman. Yang dimaksud sakit fisik, tumbang dia. Jujur saya pernah melakukan itu. Ketika ada undangan mau ke Jakarta, waktu di Batam, saya puasa. Berangkatnya kalau salah jam 9 apa jam 10 ya, Lion. Puasa saya dari rumah, orang Ramadan masa nih Pak Ustaz tak puasa sendiri, nggak ada yang ngantar, saya sendiri. Dan nyampe di bandara Hang Nadim, dorong barang tuh apa namanya itu, iya dorong itu, kok begini dia, belum check in aja sudah, gimana nih saya bilang, udah mutar buminya, pusing saya duduk dulu, kok jadi lemas, keringat dingin, saya langsung cari teh hangat. Musafir nggak sakit tapi pitam ya, daripada nggak jadi ke Jakarta kan boleh musafir, apalagi memang udah pitam begitu. Saya nggak nyari apa, saya nggak ke counter untuk check in dulu, nggak, langsung nyari teh dulu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kondisi inilah indahnya agama kita. Ada solusi, nggak memberatkan. Cuma kita aja yang merasa ribet. Nah, itu masalahnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa hikmahnya disunahkan makan sahur? Ya. Nih kalau dalam hadis itu sekitar 50 ayat ya. Baca ya kira-kira setengah jam sebelum subuh lah. Manusiawi juga. Kalau makan sahurnya jam 1 pagi-pagi kan udah lapar lagi. Lah iya kan, itu begitu juga berbuka. Kalau terlalu lama kita udah lapar, ditahan-tahan, maksudnya apa gitu. Segera berbuka. Ini pertama manusiawi. Itulah indahnya agama kita, agama Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah kita dianjurkan mengakhirkan makan sahur
mensegerakan berbuka tapi sudah waktunya adalah supaya apa? Begini, yang ciptakan kita siapa? Allah. Yang tahu onderdil tubuh kita ini Allah. Kemampuan daya tahan tubuh kita Allah yang lebih tahu, Allah yang ciptakan. Sama dengan Yamaha, itu pabriknya yang ciptakan, dia tahu ini pokoknya kalau udah 3 tahun udah mulai rusak ini akan kredit lagi lah orang itu. Dia yang lebih tahu, Allah lebih tahu. Yang menurunkan syariat siapa? Allah. Itu dia. Yang menciptakan hari siapa? Allah. 24 yang ngatur matahari sampai jam segini Allah. Nah, ini kalau kita pahami, ya kan kita sudah bahas juga pertemuan yang kemarin. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh apa yang di dalamnya dan menetapkan segala ketentuan yang kita sebut dengan sunnahnya, termasuk peredaran bulan dan matahari. Semuanya Allah. Allah semua atur itu. Artinya apa? Jangan takut berpuasa. Allah sudah atur. Nggak makan dari pagi sampai maghrib itu tak bermasalah bagi tubuh kita. Allah yang atur. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Udah dikasih jatah main lebih-lebih. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ambil hikmahnya, ya daya tahan tubuh secara umum normalnya manusia itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah syariatkan kita puasa hanya siang saja, enggak 24 jam. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu hikmahnya adalah kemanusiaan, agar kita tetap normal dalam konteks kehidupan kita manusia. Kita ini bukan malaikat nak puasa 24 jam. Saya kira itu Pak Imam ya. Nah, ada lagi. Ya. Silakan. Makasih Ustaz. Saya ingin bertanya tentang ada ceramah masalah dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya akan saksikan itu di Mekah Indonesia. Kemudian solusinya di tempat. Karena saya bertanya dari tadi, benar apa kata sumber daya? Kalau ditanya itu dialog nafsu dengan Allah, kalau pertanyaannya benar atau tidak, ya, untuk tahu benar atau tidak, pertanyaan paling efektif itu cerita siapa. Apakah cerita dalam Al-Quran? Tak ada. Betul? Apakah cerita dalam hadis? Saya belum temukan. Saya nggak bilang nggak ada ya. Saya belum temukan. Berarti ini cerita siapa? Mungkin dari ulama. Dari mana dia tahu? Apakah dapat ilham? Dapat wahyu? Jangan bilang dapat wahyu. Mana ada ulama dapat wahyu? Apakah dia dapat ilham? Atau yang dikenal dengan ilmu laduni? Wallahu a'lam. Jadi ukuran benarnya, kalau secara umum, kalau sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, paling otentik ada ayatnya atau ada hadisnya. Atau itu cerita dalam mimpi, tapi itu kan enggak disebut itu dalam mimpi kan? Macam benar betul begitu. Dari mana sumbernya? Bagusnya nanti kalau ada yang terbang model gitu, minta izin kira-kira di kitab apa itu, supaya kita tahu ini kata siapa. Gitu aja saya kira. Saya tidak mengatakan benar atau salah ya, karena bisa jadi itu ilham, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut aja lah kalau yang model begitu, kemudian ada tertulis dalam satu kitab. Atau apakah itu Israiliyat?
Jadi benar atau tidaknya kita akan tanya sumbernya dari mana. Tapi di Al-Quran jelas tak ada, di hadis saya belum temukan, di kitab belum kita baca. Mungkin perlu kita tanya kitabnya mana Ustaz gitu. Gede, mohon maaf ini tidak memuaskan, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi apa yang, apalagi tadi kalimat pertamanya itu yang agak berat tadi. Udah ada yang nyampaikan gitu ya. Jadi ya kita belajar aja sama beliau kitabnya di mana gitu. Mungkin itu ya. Baik. Nampaknya mic-nya pindah ke belakang. Iya, silakan. Ya. Masih boleh lah, kan kita nggak sarapan. Mulai dari tentang akidah, bahwa kita beruntung menjadi umat Islam, terlahir dan insya Allah nanti sampai akhir hayat. Tapi kenyataannya di perjalanan hidup kita tahu sejauh mana ini bisa membenarkan akidah itu. Karena kita lihat banyak tergelincir jika dalam perjalanan hidup tergelincir lari ke akidah lain, dan itu kita bisa menyaksikannya. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah itu sudah takdirnya, atau dia tidak mampu menjaga akidah yang telah dianut selama ini? Ketidakmampuan dalam arti kata tidak mau mempelajari, atau gangguan-gangguan lainnya. Kita tahu kehidupan ini penuh dengan godaan, baik harta atau wanita, sehingga bisa membuat kita tergelincir di mana. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Baik, terima kasih. Di dalam tafsir Jalalain surah Al-Fatihah, itulah makna dari pertanyaan tadi. Ada orang non muslim iseng nanya, apalah orang Islam ini sesat, kata dia. Apa pula tuh hari-hari minta hidayah? Emangnya belum dapat hidayah? Hari-hari minta hidayah. Mana ada? Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin jalan yang lurus. Berarti masih sesat. Bukan begitu. Ibu kata tafsir Jalalain. Tetapkan kami dalam hidayahmu, dalam jalan yang lurus. Karena apa? Kata Nabi, bisa jadi paginya beriman, sorenya dia kafir. Sore beriman, paginya dia kafir. Itulah pentingnya menjaga iman. Jadi pertama, bahwa seperti disampaikan tadi, iman itu anugerah Allah yang sangat besar buat kita. Maka harus kita jaga, kita rawat, kita pupuk. Dengan cara apa? Pertama, kita mohon kepada Allah supaya selalu dapat hidayah. Sering-seringlah baca Fatihah. Itu satu. Yang kedua, di doa khusus kita, ini yang sering kita lupa, terlalu pede. Doa minta rezeki, doa lulus CPNS, doa lahir anaknya laki-laki, doa. Pernahkah kita berdoa untuk selalu dalam Islam, untuk selalu dapat hidayah? Ini kita doanya kadang-kadang terlalu duniawi, yang nyata-nyata aja doa kita. Tetapi untuk terus dalam hidayah, dalam iman, ini kadang-kadang kita luput dalam doa kita. Jadi langkah pertama biar tidak tergelincir, perbanyak doa untuk selalu berada dalam iman, selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita salah maknai Fatihah itu. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Niat-niat yang khusus yang kecil itu aja. Tapi kandungan Fatihah yang luar biasa besarnya
tidak kita renungkan, itulah doa kita. Maka ada dalam kalau dalam kitab I'anatul Talibin itu, setiap membaca Al-Fatihah termasuk di dalam salat, sebelum membaca amin itu disunnahkan baca Rabbighfirli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi langkah pertama, perbanyak doa selalu dapat hidayah. Yang kedua, langkah kita adalah selalu bersama orang-orang yang sudah dapat hidayah. Misalnya ini, bukan kemana-mana pergi sama, bukan begitu. Seringlah ke masjid, sering ke majelis taklim, karena hidayah itu insya Allah ada di situ. Tapi kalau nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke majelis taklim, nggak pernah dengar ceramah, dangdut aja yang didengar, sinetron aja yang dilihat, nongolnya jarang di masjid, kedai kopi hari-hari, bukan salah. Tetapi kalau mau tetap dapat dalam hidayah, dekati orang-orang saleh yang insya Allah itu dalam keadaan senantiasa mendapat hidayah. Maka hidayah itu akan merembet, mengalir kepada kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada kaidah ulama mengatakan, ya, bahwa al-imanu yazidu bil a'malis salihah wal a'malus salihah tazidu bil iman. Iman itu meningkat dengan amal saleh, dan amal saleh itu meningkat dengan iman. Artinya apa? Kalau mau imannya terus meningkat, perbanyak amal saleh. Dengan rajin ibadah, iman orang akan makin kuat. Orang yang imannya makin kuat akan semakin gemar beribadah. Mutar. Maka walaupun terpaksa, rajin aja sholat dulu. Mudah-mudahan dengan itu Allah turunkan hidayah itu sehingga iman kita meningkat. Jadi rajin amal saleh. Kesempatan terbesar puasa ini. Yang paling membuktikan nih, tanya beliau yang biasa saudara-saudara kita yang di tablik, dengan rajinnya di masjid baca Quran, walaupun ceramahnya singkat-singkat aja, tapi amal ibadah itu yang meningkatkan iman dia sehingga semakin kuat. Iman yang kuat akan makin membuat dia bersemangat beribadah. Tapi kalau imannya dia lemah, ibadah tidak, ya makin ke sana dia. Lalu pertanyaan berikutnya seperti tadi, itu takdir tak? Apa itu takdir? Ketentuan Allah. Kalau semuanya kita sebut takdir, itu rusak tatanan. Kita sebut takdir dalam konteks kita jika telah berlaku. Orang tabrakan, itu takdir, udah terjadi. Dia mati misalnya di luar iman, nauzubillah, udah mati dia, itu baru kita nyebut takdir. Tapi kalau belum apa-apa, takdir ini nampaknya saya takdirnya miskin ini, jadi nak usaha pun enggak begitu. Berusahalah semaksimal mungkin. Maka saya selalu ingat kalimat ini, berusahalah semaksimal mungkin sampai Anda layak ditolong oleh Allah. Iman itu memang murni daripada pemberian Allah. Tapi kalau kita mau terus dalam iman, berusahalah agar Allah menetapkan iman kita dengan banyak berdoa, dengan banyak beramal saleh, dan memperjama kalimat tauhid. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Sering tahlil lah kalau bahasa kita. Nah, itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang iman, apakah takdir atau tidak, panjang ceritanya. Panjang. Kalau kita bahas bagaimana pendapat Mu'tazilah, bagaimana pendapat Jabariyah, bagaimana pendapat Qadariyah, bagaimana pendapat Murji'ah, bagaimana pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, ini 2 SKS itu kalau di kampus.
Ya, 6 bulan selesainya. Tapi intinya yang sekarang adalah kita sebut, kalau itu kita sebut aja takdir itu juga ada dua, ada muallaq, ada mubram. Maka kita berusaha dengan ikhtiar dan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam iman hingga kita menghadap Allah dalam keadaan iman. Dengan cara apa? 1, rajin berdoa minta hidayah. 2, rajin baca tahlil, baca kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, rajin bersama orang-orang yang saleh yang dapat hidayah. Yang keempat, rajin melaksanakan amal saleh, maka akan meningkatlah keimanan kita. Saya kira itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matahari sudah muncul ya, ini sudah jam 6.15. Nah, mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kekurangan kekhilafan kami. Mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada Bapak Ibu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.